Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kesehatan jiwa akan mempresentasikan tentang generalis anxiety atau gangguan kecemasan. Di sini anggotanya terdiri dari Muhammad Andrianto Firdaus, Neneng Arfani Sadikin, Mega Ayu Landari saya sendiri, dan Gusti Agung Kurnia. Kemudian definisi dari gangguan kecemasan umum ini merupakan suatu kondisi di mana individu merasakan takut yang berlangsung terus-menerus dan tidak dapat dikendalikan. Rasa takut yang dialami berkaitan dengan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemudian definisi lainnya yaitu gangguan psikis yang membuat penderitanya mengalami kegelisahan yang berlebih mengenai kejadian sehari-hari tanpa alasan yang jelas. Kemudian klasifikasi gangguan kecemasan dibagi menjadi 7. Yang pertama, gangguan panik. Gangguan panik ini adalah serangan panik dengan periode yang tak terduga, yaitu rasa takut atau ketidaknyamanan yang intens. Biasanya mencapai puncak dalam waktu 10 menit. Kemudian ada agorafobia. Ini ketakutan berada di tempat atau di situasi pelarian yang mungkin sulit untuk dihindari jika serangan panik terjadi. Ini termasuk berada di tengah orang banyak, berada di luar rumah, atau menggunakan transportasi umum. Kemudian yang ketiga ada fobia sosial. Fobia ini ditandai oleh rasa takut yang nyata, persisten, dan tidak masuk akal oleh orang lain dengan situasi sosial atau kinerja, misalnya berbicara dengan orang asing atau makan di tempat umum, dia mengalami kecemasan. Kemudian yang keempat, fobia spesifik. Ini ditandai oleh rasa takut yang berlebihan atau tidak masuk akal, di mana dia takut terhadap laba-laba, ular, atau situasi saat terbang di ketinggian atau melihat darah. Biasanya jenis kecemasan ini terjadi pada wanita. Kemudian yang kelima, generalized anxiety disorder. Ini adalah gangguan kecemasan yang berlebihan tentang suatu kejadian yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Kemudian ada gangguan stres pasca trauma. Ini berkembang setelah terpapar pada suatu peristiwa yang menyebabkan trauma psikologis. Misalnya, terancam pada cedera serius pada diri sendiri atau orang lain. Biasanya ditandai adanya ingatan berulang dan halusinasi. Kemudian ada obsesif kompulsif, yaitu gangguan yang ditandai oleh obsesif yang berulang dan adanya dorongan yang menyebabkan penurunan tekanan. Kemudian epidemiologinya, menurut peneliti utama di Amerika Serikat, ini diperkirakan tingkat prevalensi seumur hidup untuk gangguan kecemasan individu adalah 4,1 sampai 6,6%. Sedangkan menurut Riskesdes tahun 2018, penduduk usia lebih dari 15 tahun di Provinsi Jawa Timur mengalami gangguan emosi sebanyak 4,5%. Etiologi dari gangguan kecemasan menyeluruh yaitu faktor genetik, memiliki riwayat traumatis, present condition, masalah kesehatan fisik dan mental, obat-obatan, dan alkohol. Hal ini menyebabkan gangguan panik, fobia, post-traumatic stress disorder, social anxiety, other symptoms anxiety. Gabungan dari disorder tersebut dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dapat menyebabkan generalized anxiety disorder. Patofisiologi gangguan kecemasan
yaitu dari faktor jenis kelamin, perempuan rasionya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 2:1, di mana perempuan memiliki faktor hormonal yang naik turun sehingga dapat menyebabkan mood swing yang berlebihan. Kemudian adanya internal locus of control menurun atau berkurang, tingkat pelaporan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki di rumah sakit jiwa. Kemudian dari faktor genetik, biasanya pasien anxiety memiliki riwayat keluarga yang positif disorder. Kemudian ada faktor teori biologis lainnya. Dari faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan predisposisi kecemasan, yaitu ketidakseimbangan fungsi atau abnormal dari norepinefrin, serotonin, dopamin, dan gamma-aminobutirik asid atau GABA. Nah, pada beberapa penelitian, itu didapatkan terjadinya peningkatan dopamin sehingga dopamin menghambat fungsi prefrontal sentral sebagai pengendali kecemasan. Nah, pada GABA, pada penderita anxiety disorder terjadi penurunan di jalan reseptor di lokus sentral, amigdala, lateral amigdala. Nah, GABA ini berperan dalam menginhibisi rangsangan, sehingga apabila jumlah reseptor atau gen GABA berkurang, maka rangsangan di lokus sentral dan amigdala akan terus terjadi tanpa ada yang menghambat dan akan mengakibatkan kecemasan yang berlebihan. Pada serotonin, terjadi stimulus yang dapat mengakibatkan stres akan meningkatkan turnover dari serotonin di prefrontal sentral, amigdala, dan hipotalamus lateral. Nah, turnover ini dapat menstimulasi ansiolitik maupun ansiogenik sehingga meningkatkan rasa cemas di amigdala. Nah, hal predisposisi kecemasan tersebut dapat mempengaruhi hipokampus cingulate secara abnormal dan amigdala secara maladaptif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu berupa persepsi ancaman dari lingkungan, kemudian dari internal, yaitu adanya penurunan brain-derived nootropic factor. Nah, hal ini dapat diketahui karena adanya penyusutan dari hipokampus karena adanya kerusakan memori. Dan kerusakan memori ini dapat menyebabkan matinya atau menurun jumlah neuron di hipokampus. Dari faktor-faktor tersebut terjadi aktivasi aksis korteks hipotalamus, pituitari adrenal, kemudian adanya aktivasi sistem syaraf otonom dan medula adrenal yang dapat meningkatkan pelepasan kortisol dan epinefrin. Sehingga hormon stres berinteraksi dengan otak dan tubuh dan adanya timbul takikardi, palpitasi, peningkatan tekanan darah, berkeringat, dilatasi pupil, kemudian adanya perlambatan motilitas usus sehingga adanya rasa tidak nyaman di perut. Hal-hal yang ditimbulkan tersebut biasanya terjadi pada pasien yang memiliki rasa takut, khawatir, dan stres berlebihan secara irasional. Nah, model noradrenergik yaitu pada locus ceruleus, yaitu memiliki peran dalam mengatur kecemasan karena mengaktifkan pelepasan norepinefrin dan menstimulasi sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, overaktif dari noradrenergik kronis menurunkan regulasi alfa-2 reseptor pada pasien dengan gangguan kecemasan umum atau GAD dan gangguan stres pasca trauma. Kemudian pada model reseptor gamma-aminobutyric acid atau GABA, yaitu kurang aktifnya sistem GABA atau reseptor benzodiazepin sentral yang diturunkan secara regulasi dapat menyebabkan generalized anxiety disorder. Pada generalized anxiety disorder, pengikatan benzodiazepin di lobus temporal kiri itu berkurang. Kemudian pada model 5HT yaitu serotonin, transmisi serotonin yang berlebihan atau aktivitas berlebihan dari jalur stimulasi serotonin dapat menyebabkan gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, peran serotonin dalam gangguan panik itu tidak jelas, tetapi mungkin terlibat dalam perkembangan kecemasan antisipatif. Kemudian, faktor resiko dari gangguan kecemasan. Yang pertama,
adanya riwayat keluarga yang juga mengalami gangguan kecemasan. Yang kedua, kejadian yang menegangkan, misalnya pernah mengalami bencana. Kemudian adanya khawatiran yang berlebihan. Kemudian overprotective terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian selanjutnya, wanita yang tidak menikah atau tidak bekerja juga merupakan faktor resiko terjadinya kecemasan dan kesehatan fisik atau mental yang buruk. Apa saja gejala pasien? Suasana hati yang rendah atau kehilangan minat biasanya disertai dengan satu atau lebih hal berikut, seperti energi rendah, perubahan nafsu makan, berat atau pola tidur yang menurun, konsentrasi buruk, perasaan bersalah atau tidak berharga, dan keinginan bunuh diri. Apabila gejala tersebut ada, maka diobati depresinya. Jika tidak, bisa ditanyakan kembali apakah ada kekhawatiran atau serangan panik, lekas marah, tidur yang buruk, penghindaran dari sesuatu, kemudian konsentrasi yang buruk. Setelah itu, fokus pada gejala dominannya. Bila gejalanya itu ada sejarah trauma dan kilas balik, itu bisa dipertimbangkan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan stres pasca trauma. Apabila gejalanya obsesi atau kompulsi, dapat dipertimbangkan terjadi gangguan obsesif kompulsif. Kemudian, adanya kekhawatiran yang tak terkendali tentang beberapa area. Itu dapat mempertimbangkan adanya gangguan kecemasan umum. Kemudian, gejala panik intermittent atau serangan kecemasan yang tidak dapat dihindari, itu ketakutan atau pengawasan sosial. Itu bisa digolongkan ke fobia sosial. Kemudian, objek distrik atau situasi itu dapat dipertimbangkan bahwa pasien tersebut fobia spesifik. Kemudian beberapa tidak sadar atau spontan. Itu dapat dipertimbangkan terjadi gangguan panik. Manifestasi klinis yang pertama menjadi mudah lelah, kemudian gelisah atau perasaan terkunci atau tegang, kemudian sifat lekas marah yang menyebabkan ketegangan otot, kesulitan berkonsentrasi atau pikiran menjadi kosong, dan gangguan tidur. Oke, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana mendiagnosa Generalized Anxiety Disorder. Ada dua pedoman yang sering digunakan untuk mendiagnosa Generalized Anxiety Disorder ini. Yang pertama kita menggunakan DSM. DSM-5 adalah yang terbaru, sebelumnya DSM-4, dan selanjutnya adalah yang akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu menggunakan GAD-7. Kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu DSM-5. Yang pertama, poin A, kecemasan berlebihan dan kekhawatiran yang terjadi lebih dari atau tidak selama setidaknya 6 bulan. Jadi itulah poin A yang pertamanya, lebih dari 6 bulan atau minimal 6 bulan gejala anxiety ataupun kecemasan tidak terkontrol. Setelah itu poin B, individu merasa sulit mengendalikan kekhawatiran. Poin C-nya, kecemasan dan kekhawatiran dikaitkan dengan 3 atau lebih dari 6 gejala berikut, dengan setidaknya beberapa gejala telah hadir selama lebih dari beberapa hari daripada tidak selama 6 bulan terakhir. Itu poin-poinnya ada di bawahnya 1 sampai poin 6. Kecuali untuk anak-anak cukup hanya satu item pada 6 poin itu, maka sudah bisa kriteria Generalized Anxiety Disorder.
Selanjutnya ada poin D dan juga poin E dan juga poin F. Kesemua ini merupakan semacam psikotes yang dilakukan oleh dokter yang kompeten untuk bagaimana mendiagnosa generalized anxiety disorder. Selanjutnya kita bahas bagaimana terkait dengan metode GAD 7. Ini terkait dengan poin-poinnya, ada poinnya ya, ada total skornya nanti ketika apakah terdapat gangguan ataupun tidak. Total keseluruhannya di total ada 7 total score. Yang pertama, feeling nervous and anxiety and on edge. Apakah itu tidak terjadi sama sekali, not at all, several days, more than half the days, or nearly every day. Jadi mana yang ia alami, apakah tidak sama sekali atau mungkin ya more than half the days. Jadi poinnya 2. Dan juga ada poin nomor 2 nya lagi sampai poin 7. Nah, nanti akan ditotal GAD total skornya berapa. Misalnya poin GAD total skornya adalah 12, maka masuk di dalam poin yang ada di tabel yang ada di bawahnya. Kita lihat di tabel bawahnya ada poin 0 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan juga 16 sampai 21. Kita perbesar coba. Ya. 0 sampai 5 berarti tidak terjadi GAD ataupun non. 6 sampai 10 mild atau ringan. Ini terkait dengan treatmentnya ataupun tindakan yang harus dilakukan. 11 sampai 15 itu moderate, dianjurkan untuk melakukan psikoterapi atau CBT. Namun sayangnya di Indonesia kalau tidak salah ya, CBT itu jarang, atau ini farmakoterapi. Dan juga ada moderately severe, the immediately intention of pharmacotherapy and CBT, itu kombinasi farmakoterapi dan juga terapi psikoterapi menggunakan CBT. Dan juga 16 sampai poin 21, initiation of pharmacotherapy and CBT, dan dianjurkan ke spesialis psikoterapi. Itu terkait dengan poin tindakan yang dilakukan pada diagnosa GAD 7. Itu saja terkait diagnosanya. Selanjutnya kita lanjut ke tata laksana terapinya. Tata laksana terapi yaitu ada terapi non farmakologi dan juga terapi farmakologi. Tadi sudah disinggung kapan dilakukan non farmakologi dan juga dilakukan farmakologi, ataupun kapan dilakukan psikoterapi ataupun farmakoterapi. Non farmakologi ataupun psikoterapi diantaranya adalah psikoterapi, konseling jangka pendek, stress management, terapi kognitif, meditasi, terapi suportif, dan juga ada olahraga. Nah, ini salah satunya terapi perilaku kognitif ataupun CBT. Meski tidak banyak tersedia di Indonesia ya, pasien harus menghindari kafein, stimulan, alkohol berlebihan, dan juga pil diet. Dan juga ada terapi farmakologi. Ini guideline-nya diambil dari Canadian Psychiatric Association. Terkait dengan first line-nya ada SSRI dan juga ada SNRI. Keduanya memiliki benefit yang sama. Dari penelitian yang telah dilakukan, memiliki manfaat yang sama. Hanya saja dipilih SSRI sebagai first line terapinya karena memiliki mekanisme sebagai selektif serotonin dibandingkan dengan SNRI yang juga bekerja pada norepinephrine ya, atau noradrenergic. Dan juga ada second line-nya benzodiazepine. Benzodiazepine sudah jarang digunakan sebagai second line. Nanti akan kita bahas terkait dengan benzodiazepine. Dan juga ada alternatifnya, ada hidroksid, quantipin, citalopram, fluoxetine, dan juga mirtazapine. Ya, ini terkait dengan SSRI tadi ada beberapa disebutkan di sini, yaitu ada escitalopram, paroxetine, sertraline, dan juga ada SNR, duloxetine, dan juga venlafaxine XR. Pada terapi non-farmakologi yaitu adanya kognitif behavioral treatment, yaitu biasanya pada pelatihannya yaitu tekniknya bervariasi, kemudian adanya latihan relaksasi, restrukturisasi kognitif, kemudian adanya terapi keterpajanan, dan biasanya formatnya terstruktur yaitu 12-16 sesi. Nah, biasanya di antara sesi-sesi tersebut adanya kegiatan di rumah yaitu membaca materi
edukasi, mencatat dan memantau pikiran dan perilaku pasien, kemudian adanya latihan relaksasi. Kemudian pada latihan relaksasi yaitu biasanya dilakukan latihan nafas perut lambat dan ritmik, biasanya 8-10 kali per menit, sehingga terjadi penurunan simptom keterjagaan fisiologi, penurunan ansietas antisipatori dan perilaku menghindar, kemudian memperbaiki kebiasaan terhadap ansietas selama keterpaparan, dan meningkatkan kemampuan pengolahan informasi. Dari semua pasien dengan gangguan kecemasan memerlukan pembicaraan yang suportif dan perhatian pada masalah emosional yang terkait dengan gangguan kecemasan. Kemudian adanya psikoedukasi mencakup informasi tentang fisiologi gejala tubuh dari reaksi kecemasan dan alasan kemungkinan perawatan yang disediakan. Kemudian pasien memerlukan intervensi pengobatan psikologis formal yang sebagian besar dilakukan berdasarkan rawat jalan. Kemudian pada CBT, yaitu komponen perilaku kognitif terapi pada generalized anxiety disorder, yaitu ada problem solving teknik, kemudian pengaturan emosi, exposure, strategi kognitif, pendidikan psiko, efek tidak spesifik. Kemudian pada efek tidak spesifik yaitu pembentukan hubungan terapeutik yang kuat, kemudian adanya diskusi tentang semua masalah pasien dan masalah kisah hidup daripada berfokus secara eksklusif pada gejala yang dialami pasien. Kemudian ada pendidikan psiko yaitu adanya informasi tentang gangguan, penjelasan manifestasi somatik dari kecemasan sebagai respon alami, penjelasan alasan untuk perawatan, dan rekomendasi brosur informasi yang sesuai dengan self-help. Kemudian ada exposure. Nah, pasien diinstruksikan untuk mencoba untuk tidak terlibat dalam perilaku keselamatan. Misalnya, menelepon anak-anak mereka untuk memastikan mereka sehat sehingga pasien tidak khawatir. Kemudian kecenderungan untuk menunda kegiatan yang dianggap berbahaya seperti perjalanan juga ditangani secara terapeutik. Dalam paparan hal-hal tertentu tentang pasien yang khawatir itu dapat dihindari. Kemudian ada pengaturan emosi yaitu dilakukan teknik relaksasi otot. Pada teknik problem solving yaitu mempraktekkan strategi pemecahan masalah untuk mengurangi pendekatan yang tidak sesuai untuk masalah sehingga kekhawatiran pada pasien itu berkurang. Kemudian pembentukan tujuan dan rencana kehidupan, berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan, peningkatan persepsi kesejahteraan emosional. Pada strategi kognitif yaitu adanya evaluasi ulang asumsi yang tidak realistis tentang utilitas dan kerugian dari kekhawatiran. Kemudian pengembangan penilaian realistis dan probabilitas bahwa berbagai jenis masalah akan memiliki konsekuensi negatif dan jumlah penderitaan yang akan ditimbulkan. Kemudian memasukkan jenis dan frekuensi kekhawatiran pasien pada perspektifnya, yaitu apa yang dilakukan orang tua lain dalam situasi ini contohnya. Kemudian memeriksa harapan bencana dengan pekerjaan rumah latihan yang melibatkan prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian pengakuan kelancaran negatif, jadi seperti peluang apa yang saya lakukan miliki untuk berpikir positif atau lebih ke negatif. Kemudian menjauhkan diri dari kekhawatiran dan mengendalikannya, yaitu dengan mempraktikkan kemampuan untuk mengantisipasi secara positif. Kemudian berurusan dengan masalah yang disebabkan oleh perfeksionisme dan ketidakmampuan untuk mentolerir ketidakpastian. Kemudian mengolah kekhawatiran, contohnya saya khawatir itu saya khawatir itu, maka adanya kekhawatiran yang terus-menerus akan memberi saya tukak lambung. Kemudian membangun sumber daya, apakah ada bidang kehidupan di Indonesia yang saya tidak khawatir. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan terapi farmakologinya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait terapi non farmakologinya,
Sekarang kita mulai masuk ke terapi farmakologinya, yaitu berdasarkan guideline tadi. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa guideline untuk yang first line terapinya terkait dengan general anxiety disorder, kita menggunakan selective serotonin reuptake inhibitor. Ini ya. Untuk contoh obatnya ada citalopram, escitalopram, ada fluoxetine, paroxetine, dan juga ada sertralin. Untuk dosisnya ini dimulai dari 10 mg per oral sekali sehari dan di pagi hari, maksudnya pada pagi hari, dan juga maksimal dosisnya 40 mg sehari. Untuk orang tua maksimal 20 mg per hari. Ini biasanya terkait dengan dosis dilakukan titrasi dos ataupun peningkatan setiap 4 minggu ya, kalau nggak salah. Ini. Itu contoh-contohnya, bisa dibaca ya, masing-masing berbeda dosisnya, yaitu contohnya di paroxetine 20 mg berbeda dengan citalopram. Oh ya, untuk status FDA-nya atau persetujuan dari FDA, untuk citalopram sendiri untuk terapi GAD-nya atau general anxiety disorder-nya, yaitu statusnya sebagai off label use, karena on labelnya citalopram sebagai antidepresan. Dan juga untuk SNRI yang memiliki keefektifan yang sama ataupun memiliki benefit yang sama dibuktikan dengan meta-analisis. Contohnya adalah duloxetine, ada venlafaxine XR dengan dosis yang lebih besar dibandingkan dengan citalopram, dimulai dengan 30 sampai 60 mg per oral satu kali setiap harinya, maksimal dosisnya 120 mg per hari. Dan untuk orang tua dimulai dari 30 mg per hari hingga dosis maksimalnya 120 mg per hari. Bisa geser catatannya ya, bisa dibaca. Untuk langkah-langkah farmakoterapi antidepresan serotonin, yaitu SSRI dan juga SNRI, opsi lini pertama, meskipun ada beberapa perbandingan head to head dari SSRI dan juga NSRI, sebagai besar data yang berasal dari meta-analisis menunjukkan bahwa kemajuan yang sama ya, pada dasarnya memiliki benefit yang sama, sudah dibuktikan menggunakan meta-analisis. Hanya saja memang mekanismenya berbeda, karena SSRI dengan mekanisme lebih selektif pada serotoninnya, maka digunakan sebagai first line terapinya. Dan juga untuk antidepresan membutuhkan rata-rata 4 minggu untuk menjadi efektif. Dosis dapat dititrasi setiap 2 minggu. Oh ya, untuk penggunaannya baru memberikan terapi rata-rata secara penelitian itu selama 4 minggu baru efektif dalam menunjukkan efektif terapi untuk GAD-nya, dan juga dosisnya akan ditingkatkan, yaitu titrasi dosis setiap kurang lebih 2 minggu sampai dosis terapeutik tercapai dan di maintenance dosisnya. Selanjutnya kita bahas untuk tricyclic, azopiron, dan juga benzodiazepin. Yang sebagai second line-nya ya, ataupun terapi lainnya. Yang pertama ada tricyclic ataupun TCAS, di sini tulisannya ada imipramine, dimulai dengan dosis 50 sampai 75 mg per hari dalam dosis terbagi atau dosis harian, one daily, saat bedtime, dan juga pada saat maksimal dosisnya 200 mg per hari. Statusnya juga sebagai off label, dan juga untuk orang tua 30 mg sampai 40 mg per hari, maksimalnya 40 mg per hari. Azopirons, contohnya ada busipiron, ini yang paling familiar ya, paling terkenal, paling banyak digunakan, yaitu dimulai dengan dosisnya 7,5 mg per oral twice day 2 kali sehari, maksimal 60 mg per hari. Dan juga untuk orang tua sama ya. Benzodiazepin sudah jarang digunakan, contohnya adalah prazolam, chlordiazepam, clonazepam, clorazepate, diazepam, lorazepam, dan juga oxazepam. Masing-masing dosisnya. Untuk prazolam 0,25 sampai 0,5 mg per oral 3 kali sehari dengan maksimal dos 4 mg per hari. Untuk orang tuanya 0,25 2 sampai 3
kali per hari. Ya, bisa dibaca untuk yang dosis yang lain-lainnya. Kita masuk ke terkait dengan ini, benzodiazepin dianggap sebagai lini pertama untuk GAD. Tidak dianggap sebagai lini pertama untuk GAD karena kekhawatirannya terkait dengan efek samping dan juga penyalahgunaannya. Penggunaan benzodiazepin hanya terbatas untuk pengobatan jangka pendek, untuk ansietas akut. Jika benzodiazepin digunakan, maka diresepkan selama 2-4 minggu dan kemudian dihentikan. Biasanya penggunaannya dikombinasi dengan golongan SSRI ataupun golongan SNRI. Mulailah dengan dosis rendah dan disesuaikan setiap minggu. Pengobatan kecemasan akut umumnya tidak boleh melebihi 4 minggu. Benzodiazepin memiliki tes setengah yang panjang sehingga hanya perlu diberikan 1 kali sehari pada waktu tidur untuk memberikan efek hipnotis malam hari dan efek ansiolitik pada hari berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi golongan ini merupakan golongan sebagai terapi first line untuk pasien yang mengalami general anxiety disorder. Nah, orang yang mengalami GAD ini dia mengalami karena terjadinya penurunan dari serotonin itu sendiri. Jadi pemberian SSRI ini adalah dia untuk mencegah terjadinya penyerapan kembali ke neuron persinaptik sehingga serotoninnya itu bisa kembali dalam keadaan normal. Nah, mekanisme lengkapnya itu bahwa jadi SSRI itu dia menghambat reabsorpsi serotonin yang terjadi ke dalam neuron persinaptik dengan mengembalikan kadar serotonin dalam celah sinaptik dengan mengikat pada transport pengangkut reuptake serotonin yang mencegah pengambilan kembali dan degradasi serotonin itu sendiri. Nah, penghambatan reabsorpsi yang terjadi itu yang mengarah pada akumulasi serotonin dalam celah sinaptik dan konsentrasi serotonin sehingga serotonin itu kembali dalam keadaan normal. Nah, bisa kita lihat untuk selektif rasionya. Jadi untuk selektif untuk serotoninnya itu yang paling efektif adalah citalopram, sertralin, paroxetin, dan fluoxetine dan juga fluoxetine. Citalopram, sertralin, dan paroxetin paling selektif untuk SSRI. Fluoxetine dan antidepress clomipramin tricyclic itu kurang efektif untuk serotonin sarapan daripada untuk penggunaan non-adrenalin, dan kedua obat ini memiliki metabolit yang memiliki afinitas untuk situs penyerapan noradrenalin. Nah, antidepresan seperti maprotilin, reboxetin, dan levetiramin itu memiliki selektif yang jauh lebih tinggi untuk noradrenalin daripada penghambatan serotonin. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel yang di sampingnya. Nah, yang pertama ada citalopram. Jadi maksudnya di sini adalah citalopram. Ini bioavailabilitasnya 80%, Cmax-nya 2-4 jam, sangat terikat protein dan di metabolisme terutama melalui sistem CYP 2C19. Nah, sertralin ini Cmax-nya 6 dan 8 jam. Penyerapan dipengaruhi oleh pemberian bersama dengan makanan yang dapat mempercepat penyerapan mencapai 1-2 jam. Sertralin terutama di metabolisme oleh CYP2C19 dan CYP2B6. Memiliki waktu paruh 26-32 jam pada orang dewasa. Ada paroxetin. Paroxetin ini memblokir serotonin dan norepinefrin reuptake dan memiliki antagonisme reseptor kolinergik muskarinik yang signifikan dan efek antihistamin. Mengalami metabolisme first pass yang signifikan, sangat terikat protein dan dimetabolisme secara luas melalui sistem CYP2D6. Waktu paruhnya sangat singkat. Terakhir ada fluoxetine. Fluoxetine meningkatkan penularan serotonergik sentral, efek noradrenergik dan dopaminergik yang diduga mendasari efek terapi. Di metabolisme melalui sistem CYP2D6 juga menghambat aktivitas CYP2D6. Dan metabolit aktifnya itu norfluoxetine. Dia menghambat CYP3A4. Norfluoxetine ini dia memiliki waktu paruh 2 minggu. Fluoxetine waktu paruh 4-6 hari.
Nah, fluoxetine bioavailabilitasnya sangat tinggi, sementara relatif lebih sedikit dalam studi dalam jurnal telah mengevaluasi bahwa fluoxetine pada orang dewasa dengan GAD. Tapi pada SSR ini biasanya jadi dalam beberapa jurnal itu mengatakan bahwa kenapa SSRI ini digunakan sebagai first line terapi, karena walaupun SSRI ini digunakan dalam jangka waktu panjang, itu efek sampingnya tidak menyebabkan ketergantungan dibanding dengan benzodiazepin. Nah, tetapi penggunaan obat ini tidak bisa langsung memberikan efeknya, dan efeknya itu lama, dan itu efek dari SSR ini muncul sekitar 2 sampai 3 minggu penggunaan obat ini. Jadi SSR ini selalu dikombinasi dengan golongan obat yang lainnya seperti benzodiazepin. Untuk terapi golongan selanjutnya yaitu golongan SNRI atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Kita bahas dari mekanismenya. Ya, mekanismenya kita berasal dari patofisnya yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu dari pada amigdala di otak, yaitu terjadinya kecemasan ataupun anxiety diakibatkan oleh hiperstimulasi pada reseptor 5-HT, sehingga mekanisme SNRI adalah bekerja dengan menghambat reuptake serotonin dan juga norepinephrine, misalnya ya norepinephrine yang betul ya, salah tipe, norepinephrine dari celah sinaps. Ya, sini anggap saja yang biru ini serotonin dan juga yang hijau ini norepinephrine. Ya, yang biru reseptornya 5-HT dan juga yang hijau ini reseptornya norepinephrine reseptor. TCA ataupun tricyclic dan juga SNRI memiliki mekanisme yang sama pada hambatan kedua ini, sama-sama menghambat yaitu reuptake pada serotonin dan juga pada norepinephrine, sehingga seharusnya yang di atasnya ini bulat-bulat kecil-kecil ini serotonin mengalami transmisi dari presinaps ke posinaps ke 5-HT reseptor ini dan akan kembali lagi ke mengalami reuptake tapi dihambat, sehingga kadar dalam synaptic self ini meningkatnya pada reseptor 5-HT ini akan mengakibatkan penurunan hiperstimulasi pada reseptor, menurunkan hiperaktiviti pada amigdala dan menurunkan rasa cemas. Jadi mekanismenya adalah, kalau tadi misalnya SSRI adalah selective serotonin, maka yang dihambat hanyalah reuptake pada serotoninnya pada bagian sini, namun pada SNRI menghambat juga pada norepinephrine reseptornya, ataupun pada ambilan kembali norepinephrine-nya. Lanjut. Terkait dengan farmakokinetik SNRI, terkait dengan tablet tadi yang direkomendasikan adalah venlafaxine dan juga venlafaxine dan juga duloxetine ya. Terkait dengan terapik dosanya ini 73 sampai 375 mg per hari, sedangkan duloxetine 60 sampai 120 mg per hari. Untuk biotransformasinya yaitu dimetabolisme oleh CYP2D6 dan juga untuk duloxetine ditambah dengan CYP1A2. Tes tengahnya lebih panjang pada duloxetine yaitu 12,5 jam dibandingkan dengan venlafaxine 4 jam. Ini berpengaruh pada interval dosnya nanti, maka venlafaxine lebih sering untuk diberikan dibanding dengan duloxetine-nya. Dan juga untuk eliminasinya melalui renal ataupun ginjal, sedangkan duloxetine melalui renal, urin 17% dan juga feses 19%. Terkait dengan affinity-nya ya, perbandingan affinity-nya norepinephrine dan juga 5-HT serotoninnya, untuk venlafaxine 15 dibanding 7 dan juga duloxetine 9 banding 3. 15-nya norepinephrine, 7-nya serotonin, karena tadi kan
memblok reuptake keduanya. Efikasinya SNRI action is dose dependent dan juga may require higher and approved dose than there. Mungkin disetujui pada dosis lebih tinggi daripada dosis yang disetujui. Sedangkan pada yang venlafaxine dose dependent. Hepatic side effect-nya bisa dibaca ya. Ini dan juga cardiac side effect-nya memiliki ini yang berbeda ya. Venlafaxine memiliki efek kardiak ya, cardiac side effect dibanding dengan duloxetine. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan farmakodinamik SNRI. Duloxetine memiliki selektivitas 10 kali lebih besar untuk 5-HT dan venlafaxine memiliki selektivitas 30 kali lipat lebih besar untuk 5-HT. Ini tadi yang sudah dibahas tadi ya, terkait dengan di farmakokinetiknya tadi, terkait dengan afinitasnya. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa duloxetine berpotensi menghambat neuronal 5-HT dan NR-reuptake seimbang di seluruh rentang dosis dibandingkan dengan venlafaxine yang menunjukkan penghambatan adrenergic yang rendah pada dosis rendah dan meningkat ketika dosis meningkat. Itu yang membedakan pada duloxetine, afinitasnya akan sama dengan dosis yang kecil ataupun dosis yang meningkat dibanding dengan fluoxetine yang afinitasnya akan meningkat seiring dengan peningkatan dosis. Venlafaxine dapat dikaitkan dengan resiko eklamsia yang lebih tinggi karena dapat meningkatkan tekanan darahnya. Venlafaxine dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah terutama pada kisaran dosis yang lebih tinggi di mana aksi noradrenergiknya lebih menonjol dan pasien yang menggunakan 150 per hari atau lebih harus mempertimbangkan pemantauan tekanan darah mereka dan obat ini harus dihindari pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Ini karena kaitannya tadi terkait dengan ini ya, noradrenergik tadi pada presinap noradrenergik dan juga reseptor norepinephrine ketika mengalami peningkatan, kan di reuptake yang dihambat jadi peningkatan kadarnya, maka efeknya itu apa? Maka efeknya salah satunya adalah peningkatan tekanan darah tinggi pada venlafaxine, maka resiko pada pasien yang mengalami resiko preeklamsi. Selanjutnya kita bahas terkait dengan TCA ataupun tricyclic acid. Ini mekanisme kerjanya, kita pinggirkan dulu ya. Ya. Kita langsung pada mekanisme aksinya di mana. Ya, ini kita bahas. Ini ada lebih mudahnya ya. Ada dua presinaps. Yang pertama ada serotonergic dan juga ada noradrenergic. Tadi yang dibahas terkait dengan SSRI ya, tadi pada noradrenergic tadi juga bisa dibahas terkait dengan TCA. Selain menghambat reuptake pada serotonin, dia juga menghambat pada norepinephrine dan juga pada muscular receptor. Nih, pada reseptor alpha 1 norepinephrine alpha 1 juga dihambat dan juga ada histamine reseptor dihambat. Jadi tidak hanya menghambat pada serotonin aja. Jadi beberapa neurotransmitter dihambat oleh TCA ya ataupun tricyclic acid. Ini tipe ya, bukan TCA, tapi TCA. TCA bekerja dengan menghambat reuptake serotonin dan norepinephrine dari celah sinap dan juga menghambat adrenergic, cholinergic dan reseptor histaminergic. Lanjut. Ini farmakokinetik dengan TCA. Memiliki absorpsi yang cepat ya ketika diberikan secara oral dan juga berikatan kuat dengan albumin plasma 90-90% pada konsentrasi plasma jika diberikan pada plasma. Inaktivasi terjadi sebagian besar melalui enzim CYP450 dengan demetilasi TCA tersier ke metabolit amina sekundernya, hidrosilasi kemudian glucuronidasi dan ekskresi dalam urin. Ya, proses mengkonjugasi sehingga dapat diekskresikan. Efek sampingnya tadi terkait dengan hambatan pada muscarinic-nya yaitu mulut kering, penglihatan kabur, konstipasi dan juga terjadi retensi urin. Dan pada antihistaminnya mengalami efek kantuk ya. Hambatan alpha 1 adrenoreseptor mengalami postural hipotensi. Itu pada sini tadi. Nih. Pada hambatan pada alpha 1 reseptor yaitu mengalami postural hipotensi, yaitu
hipotensi yang dialami ketika bangun ataupun perubahan dari duduk ke berdiri itu ya. Ini kaitannya dengan neurotransmitter, mengurangi ambang kejang, pembesaran testis maksudnya, dan juga ginekomestia, pembesaran payudara, dan juga galaktoria. Nah, selanjutnya ada obat golongan benzodiazepin. Golongan ini merupakan golongan anti cemas. Jadi awalnya dalam mengatasi gangguan cemas itu biasa diberikan benzodiazepin. Tetapi saat terbukti bahwa penggunaan jangka lama terkait benzodiazepin ini dapat menyebabkan ketergantungan, jadi sekarang dalam penggunaan untuk mengatasi cemas ini lebih efektif dan lebih disarankan untuk penggunaan SSRI dalam first line terapi. Nah, bagaimana mekanisme dari benzodiazepin sendiri? Benzodiazepin berikatan dengan situs pengatur benzodiazepam di otak untuk meningkatkan kepekaan reseptor GABA terhadap neurotransmitter penghambat, sehingga kanal C kalsiumnya itu terbuka dan terjadi hiperpolarisasi sinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi. Penghambatan ini terjadi pada berbagai lokasi otak, terutama di korteks motorik dan sistem limbik. Nah, ada beberapa obat yang masuk dalam golongan benzodiazepin. Ada alprazolam. Ini potensi tinggi pada golongan benzodiazepin ansiolitik yang selain itu memiliki beberapa tindakan peningkatan mood pada depresi ringan. Juga digunakan sebagai hipnotis. Pada dosis tinggi atau dosis 10 mg per hari itu tidak menimbulkan efek samping berlebih meskipun obat ini dihentikan. Waktu paruhnya 6-20 jam. Lebih banyak dipakai kombinasi dengan antidepresan 1,5 sampai 6 mg. Biasanya 3 mg. Nah, yang kedua ada diazepam. Waktu paruh eliminasi itu 30-100 jam. Lebih disukai pada keadaan panik akut dan kecemasan yang berhubungan dengan penyakit organik. Diazepam memiliki lipofilitas tinggi dan cepat diserap dan didistribusikan di CNS. Memiliki efek anti-ansietas yang cepat. Nah, yang ketiga ada chlordiazepoxide. Itu penyerapan oralnya lambat, lebih dipilih dalam keadaan kecemasan kronis. Tes tengahnya 5-15 jam, tetapi metabolit aktif dihasilkan yang memperpanjang durasi aksi, memiliki tindakan antikonvulsan yang buruk. Yang selanjutnya ada lorazepam dan oxazepam. Ini kurang lipofilik, memiliki onset yang lebih lambat, durasi kerjanya lebih lama, tidak direkomendasikan untuk menghilangkan kecemasan akut. Yang terakhir ada clorazepat. Ini bentuk produknya dismetildiazepam, memiliki waktu paruh panjang, dapat menumpuk terutama pada orang tua dan orang lain dengan gangguan oksidasi. Jadi benzodiazepin ini biasa digunakan sebagai first line saat pasien mengalami gangguan cemas yang akut. Jadi disebabkan karena SSRI jika diberikan itu belum bisa memberikan efek. Jadi dalam kondisi akut lebih disarankan penggunaan benzodiazepin ini. Tetapi hanya diberikan dengan waktu 2-4 minggu karena di dalam aturan yang tertera dalam aturan itu 2-4 minggu karena dikhawatirkan adanya ketergantungan terhadap pasien, menyebabkan ketergantungan pada pasien. Nah, jadi dalam jurnal kebanyakan itu pada pasien general anxiety disorder ini paling banyak menggunakan kombinasi obat SSRI dan juga benzodiazepin. Nah, kenapa? Karena SSRI itu sendiri kita tahu bahwa timbulnya efek itu pada penggunaan 2-3 minggu. Nah, untuk menunggu efektif dari obat SSRI ini dikombinasi dengan benzodiazepin agar bisa mengatasi ansietas tersebut. Nah, jika efek dari SSRI itu sudah terlihat, jadi benzodiazepin itu bisa ditapering off dosisnya dan melakukan dan bisa diberhentikan terkait obat benzodiazepin tersebut. Oke, dan selanjutnya terkait dengan golongan azopirons, kita bahas pertama mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja azopirons ini terkenal dengan agonis reseptor 5-HT1A ya.
yaitu berada pada presinap dan juga pada postsinap. Pada presinap yaitu di sini sebagai agonis pada reseptor 5-HT1A pada presinap, sehingga akan memberikan respon feedback negatif, sehingga transmisi 5-HT ke reseptor 5-HT akan menurun. Sehingga tadi ya, kalau teman-teman pahami pada patofisiologi, model ataupun teori serotonin akan masuk ke situ. Jadi penurunan 5-HT akan memberikan efek penurunan pada anxiety ataupun rasa cemasnya akan menurun. Dan juga ini terkait dengan pada 5-HT pada postsinaps ya, bagian bawah sini, di bagian bawahnya sininya, sebagai agonis spasial, ini itu memblok pada reseptornya, sehingga efek ataupun rangsangan cemasnya akan berkurang. Azopirons adalah antagonis spasial, yaitu bertindak sebagai antagonis ketika kadar serotonin di reseptor tinggi dan juga sebagai agonis ketika kadar serotonin rendah. Stimulasi heteroseptor 5-HT1A pasca sinaps dalam struktur katekonik menyebabkan peningkatan aktivitas sistem monoamin dan sebagai akibatnya menghasilkan efek ansiolitik antidepresan. Pada efeknya di sini ya, pada heteroseptor pada gambar yang di bagian pada gambar yang berwarna sini mengakibatkan aktivasi monoamin, sehingga akan memberikan efek antidepresan. Ini sebagai presinaps di responnya feedback negatif untuk menurunkan sekresi transmisi 5-HT ke reseptor yang di bawah. Mekanisme alternatif lain tidak diketahui pasti bagaimana mekanisme, tapi bekerja struktur adrenergik yang terletak pada neuron serotonergik memodulasi kelepasan serotonin dari terminal sinaptik, dan busipuran sebagai antagonis reseptor adrenergik meningkatkan sekresi serotonin endogen ketika kadar serotoninnya rendah pada sini ya, pada bagian ruang sinaps itu. Farmakodinamik azopirons. Azopirons umumnya diserap secara oral dan cepat diserap dengan waktu paruh yang sangat singkat, sekitar 1-3 jam. Akibatnya harus diberikan beberapa kali sehari. Karena tadi ya, tes tangannya pendek, maka intervalnya yang berpengaruh, intervalnya lebih sering ataupun lebih banyak. Azopirons di metabolisme terutama di hati dan diekskresikan dalam urin dan feses. Terkait memberikan side effect, nausea, abdominal pain, dosens, dan juga dizziness. Selanjutnya, studi kasus. Pasien datang ke poliklinik psikiatri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung bersama anaknya dengan mengendarai motor untuk kontrol rutin dan meminta resep karena obat yang dikonsumsi sudah habis. Saat ini, pasien mengeluh bahwa keluhan yang dirasakan sudah mulai berkurang. Ini ditandai dengan pasien merasa lebih tenang jika meminum obat. Pasien mengaku keluhan timbul sejak 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, pasien mengatakan sering merasa sesak yang dirasakan semakin lama semakin mengganggu. Selain itu, pasien mengatakan sering sulit untuk tidur, jantungnya terasa berdebar-debar, mual, sakit kepala, dan berkeringat dingin, meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat. Keluhan tersebut biasanya timbul pada saat pasien merasa cemas berlebihan yang dipicu oleh permasalahan sehari-hari, terutama ketika anaknya yang tidak kunjung pulang tepat waktu. Keluhan ini dirasakan hampir setiap hari sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari pasien. Sebelum keluhan muncul, pasien memulai memiliki banyak masalah dalam keluarganya, yaitu anaknya tidak pulang tepat waktu, sehingga membuat pasien kepikiran dan timbul keluhan cemas, khawatir, jantung berdebar-debar, dan lainnya. Pasien saat itu sangat cemas dan memikirkan hal tersebut secara terus-menerus. Sejak saat itu, pasien mulai merasa mudah cemas dan semakin tidak merasa nyaman. Selanjutnya, inisial pasien Nyonya Y, perempuan 62 tahun,
Keluhannya rasa cemas yang berlangsung hampir setiap hari selama beberapa tahun, yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja. Cemas hampir setiap saat dan mencakup unsur kecemasan pada pasien ini berupa kekhawatiran ketika anaknya tidak pulang tepat waktu, gelisah, sakit kepala, tidak dapat santai, mual, overaktivitas otomatik, jantung berdebar-debar sehingga menyebabkan pasien sulit untuk tidur. Didiagnosis aksis 1 M41 gangguan cemas menyeluruh. Aksis 2 tidak ada, aksis 3 juga tidak ada. Aksis 4 stresor dari keluarga. Aksis 5 GEF 9081 saat ini atau gejalanya minimal. Kemudian riwayat penyakit yaitu tidak ada kejang, tidak ada asma, tidak ada trauma, pasien tidak pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Selanjutnya dari data objektifnya kita lihat bahwa keadaan pasien itu cukup baik, suhunya normal 36 derajat, tekanan darahnya normal 110, nadi dan respiratory rate juga normal. Untuk data laboratorium juga dapat dilihat HB eritrosit leukositnya, trombositnya juga masih dalam keadaan normal. Nah, untuk terapinya, jadi pasien itu masuk rumah sakit tanggal 2 Agustus 2018 dengan usia 62 tahun, jenis kelaminnya perempuan, status pengobatannya rawat jalan. Keluhan itu cemas dan khawatir berlebihan sejak 10 tahun yang lalu, dan didiagnosa pasien mengalami general anxiety disorder. Riwayat penyakit dahulu tidak terdapat penyakit dahulu dan juga tidak mengalami gangguan jiwa sebelumnya, dan juga tidak mengkonsumsi penggunaan zat adiktif. Dan juga pengobatannya diberikan 3 terapi fluoxetine tablet, itu diberikan per oral, dosisnya 20 mg 1x1 untuk pemberian obatnya. Yang kedua ada alprazolam, juga pemberian per oral dengan dosis 0,5 mg, pemberiannya juga 1x1. Dan vitamin B6 itu per oral dengan dosis 10 mg, juga frekuensi pemberiannya 1x1. Pemberian ini dilakukan selama 2 minggu, dan setelah ini baru dilakukan kontrol kembali ke dokter. Terkait dengan swabnya ya, swab untuk bagian asesmen kita bagi menjadi 5 tabel. Yang pertama problematiknya, pasien mengalami general anxiety disorder, maka subjeknya aksis F41.1 gangguan cemas menyeluruh. Ini ada pada subjeknya tadi. Untuk diagnosanya langsung, karena untuk dituliskan seluruhannya akan lebih padat nanti untuk di tabelnya, maka saya tuliskan untuk diagnosanya saja. Bisa dibaca nanti untuk bagian subjeknya. Itu pasien mengalami cemas sudah lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun, mengganggu aktivitasnya dan juga sesuai dengan GAD7 ataupun DSM-5. Ini gejala yang menunjukkan terjadinya GAD. Terapinya diberikan alprazolam tablet 1 kali 0,5 mg sehari, 1 kali 0,5 mg, dan juga fluoxetine tablet 1 kali 20 mg per hari. Itu diberikan golongan benzodiazepin dan juga golongan SSRI. Ini analisisnya. Pasien mengalami gejala somatik seperti gelisah, sesak, dan jantung terasa berdebar akibat kecemasan yang dialami. Obat tersebut merupakan golongan benzodiazepin yang merupakan obat untuk anti-ansietas. Diberikan obat 1 kali sehari. Hal ini dapat dikarenakan karena tapering off dan pengobatan sebelumnya, di mana dosis 1 kali dan sudah memberikan efek optimal untuk mengontrol gangguan cemas pasien. Jadi ini karena pasiennya sudah mengalami terapi sebelumnya, ini sebagai terapi kontrol ya, untuk kontrol terapi, sehingga diberikan terapi yang sama sebelumnya 1 kali 0,5 mg. Fluoxetine merupakan golongan antidepresan golongan SSRI, jadi sebagai first line-nya ya, sebagai first line terapi yang memiliki waktu paruh yang panjang, sehingga fluoxetine dapat digunakan 1 kali sehari. Kenapa diberikannya fluoxetine dibandingkan golongan SSRI lain? Karena ini tadi ya, pasiennya, kalau teman-teman ingat, pasiennya sudah berumur lansia. Ketika lansia maka sudah
daya ingatnya menurun, maka akan mudah lupa, maka diberikan terapi yang intervalnya lebih mudah digunakan 1 kali sehari, dikombinasikan dengan benzodiazepin. Tidak memiliki DRP karena terapinya direkomendasikan dan juga disetujui. Selanjutnya, pasien mendapatkan terapi tambahan terkait dengan gejala somatik yaitu berupa mual akibat gangguan ansietas yang dialami, dan juga mungkin dapat diakibatkan oleh penggunaan obat-obat antidepresan yang dapat memberikan efek samping mual. Ini terkait data kliniknya, maksudnya data subjektivitasnya, yaitu pasien mengalami mual, terapinya itu diberikan vitamin B6 tablet 1 kali 10 mg. Di analisis itu vitamin B6 dapat digunakan untuk mengontrol mual, di mana pasien juga mengalami gejala somatik berupa mual akibat gangguan ansietas yang dialami dan efek samping penggunaan obat antidepresan. Tidak ada efek tidak DRP, yaitu terkait dengan salah dosis terkait 10 DRP. Pada planning, yaitu yang pertama, melanjutkan pengobatan yang telah diberikan karena pengobatan tersebut sudah tepat, namun penggunaan pada alprazolam dengan tapering off. Kemudian meminta keluarga pasien membantu memberikan motivasi yang kuat sehingga adanya keinginan kuat ingin sembuh. Kemudian memberikan konseling pada pasien untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang dapat mempengaruhi penyakitnya, diawali dengan lingkungan pasien. Kemudian adanya monitoring efek samping obat dan resiko terjadinya putus obat oleh pasien. Dan kemudian dapat disarankan terapi fitoterapi yaitu oral lavender karena memberikan efektivitas pada pasien generalized anxiety disorder, yaitu pada Bandelau 2017. Skenario General Anxiety Disorder. Jadi seorang ibu bersama anaknya datang ke poliklinik psikiatri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung untuk kontrol rutin dan meminta resep karena obat yang dikonsumsi sudah habis. Setelah kontrol, ibu dan anak datang ke apotek di poliklinik psikiatri untuk melakukan penebusan obat sesuai resep. Selamat pagi, saya Neneng. Saya apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menembus resep. Bisa saya terima resepnya? Mohon maaf, Ibu boleh minta waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait resep. Oh, tentu saja boleh. Terima kasih. Apakah ini dengan Ibu P? Ya, benar. Kapan ya kira-kira Ibu ke dokter? Baru saja hari ini, tadi jam 9 pagi. Mohon maaf Ibu, apa boleh saya diberikan nomor telepon dan juga alamat Ibu? Saya tinggal di Jalan Bendungan Sutami, nomor 1. Nomor telepon saya 082 148 066 787. Apa Ibu pernah menebus resep ini sebelumnya? Gini Mbak, pas beberapa tahun lalu, saya kan merasa terganggu aktivitas saya karena terus merasa cemas yang berlebih. Jadi, saya memutuskan untuk ke dokter di sini beberapa minggu yang lalu dan mendapatkan obat. Dan ini kali kedua saya memeriksa kembali karena obat yang diberikan sudah habis. Selain obat yang diberikan oleh dokter, apa Ibu pernah mengkonsumsi obat yang lain? Tidak Mbak, setelah obatnya saya habis, saya mulai check up lagi hari ini. Oh, apakah ada keluhan lain Bu yang Ibu rasakan selama pemakaian obat yang sebelumnya? Aman sih Mbak, udah mulai berkurang cemasnya. Oh, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Mohon ditunggu sebentar ya, saya akan menyiapkan obatnya. Nanti akan saya panggil kembali ya Bu. Silakan duduk dulu. Atas nama Ibu P, maaf Bu sudah menunggu lama. Ini akan saya berikan obatnya dan akan saya jelaskan juga terkait penggunaan obat. Jika Ibu kurang paham dengan penjelasan saya, Ibu bisa langsung tanyakan ya Bu. Baik Mbak. Nah, di sini Ibu akan terima obat, jumlahnya ada 3. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini yang pertama ada obat fluoxetine tablet, ini 20 mg.
Obat ini diminum sehari 1 tablet ya Bu, di pagi hari bersama makanan. Nah, ini obat yang kedua. Ini ada alprazolam 0,5 mg. Ini juga diminum sehari hanya 1 tablet, tetapi diminum sebelum makan ya Bu. Nah, kedua obat ini harus diminum pada jam yang sama. Jadi, contohnya, jika Ibu hari ini minum pada pukul 7 pagi, untuk hari berikutnya usahakan Ibu juga mengkonsumsinya pada jam yang sama, yaitu jam 7 pagi. Nah, kedua obat ini saya berikan untuk mengatasi perasaan cemas yang Ibu alami. Efek sampingnya itu bisa mual dan juga rasa ngantuk, tetapi tidak membahayakan. Tetapi jika Ibu mengalami rasa mual yang berkepanjangan yang tidak bisa berhenti, Ibu dapat kembali berkonsultasi dengan dokter. Nah, obatnya ini diminum selama 2 minggu ya Bu, secara rutin. Tidak boleh stop minum obat dengan tiba-tiba tanpa sepengetahuan dokter. Kemudian, Ibu harus melakukan kontrol ke dokter kembali saat obatnya sudah habis jika Ibu sudah habis mengkonsumsinya dalam waktu 2 minggu. Nah, ini yang terakhir ada B6, ada vitamin B6 10 mg. Ini diminum sehari 1 tablet. Dapat diminum bersama kedua obat yang tadi ya Bu, di pagi hari. Nah, ini diberikan untuk mengatasi mual yang Ibu rasakan. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Kalau saya telat atau lupa untuk minum obat, gimana ya Mbak pengaruhnya? Kadang saya suka lupa. Baik, Ibu akan saya jelaskan. Jadi, karena Ibu mengalami gangguan cemas ini, Ibu tidak boleh menyepelekan. Obatnya harus diminum secara teratur, seperti yang sudah saya anjurkan tadi. Tetapi misalkan jika Ibu lupa mengkonsumsi obatnya, ketika Ibu ingat, Ibu bisa langsung minum obatnya. Tetapi jika belum masuk waktu berikutnya. Jadi, jika Ibu hari berikutnya baru Ibu ingat belum mengkonsumsi obatnya, Ibu tidak boleh mengkonsumsi obat sebanyak 2 tablet, tetapi tetap seperti anjuran awal, yaitu mengkonsumsi sehari hanya 1 tablet saja, karena mengingat efek samping dan dosis obat tersebut. Nah, kalau saya boleh saran, Ibu bisa minta tolong ke keluarga untuk mengingatkan Ibu dalam mengkonsumsi obatnya, dan juga atau bisa menggunakan alarm, atau mungkin bisa menyuruh anaknya untuk mendownload aplikasi peminum obat. Itu pasti sangat membantu, bisa mencegah kelupaan minum obat. Oh ya Bu, untuk obatnya disimpan di kotak obat ya Bu, yang sekiranya aman, atau tempat yang sekiranya aman dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari sinar matahari langsung. Simpan di tempat yang Ibu nanti lebih mudah mengingatnya supaya tidak lupa ya Bu. Nah, juga untuk membantu kesembuhan Ibu, kalau bisa, Ibu bisa. Nah, oh ya Bu, untuk obatnya disimpan di kotak obat ya Bu, atau tempat yang sekiranya jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari sinar matahari langsung. Simpan di tempat yang Ibu nanti lebih mudah mengingatnya supaya tidak lupa. Nah, juga untuk membantu kesembuhan Ibu, kalau bisa Ibu lebih tenang dan santai agar Ibu tidak sering merasa cemas. Misalkan Ibu bisa melakukan liburan yang efektif. Sedangkan dalam keluarga harus meningkatkan rasa saling perhatian satu sama lain. Ibu harus percaya kalau Ibu pasti bisa sembuh dan pasti bisa sembuh. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak, terima kasih atas sarannya. Sama-sama Bu. Oh ya Bu, ini ada kartu apotik. Ini ada kartu apotik kami. Di sini terdapat nomor telepon kami. Jika Ibu mengalami masalah dalam penggunaan obat dan lainnya, Ibu bisa menghubungi kami. Semoga lekas sembuh Bu. Skenario Generalized Anxiety Disorder. A mother come together to the Psychiatric Polyclinic of Mental Hospital in Lampung province together for routine control and ask for prescription medication. After control, the mother and child come to the pharmacy at the psychiatric clinic to prescribe drugs. Good morning, I'm Gusti as the pharmacist who is in charge now. What can I do for you? I want to read them receipt. Of course, can I accept the receipts?
Sorry, mister, can I have a minute? There are several things I want to ask about the receipts. Of course. Thank you for your time. Apologize. Is it true that I spoke with Mr. P? Yes, I am. Might I know when you go to the doctor? Today at 9. Sorry, mister, may I know your home address and telephone number? Sure, yes. On Bendungan Sutami, number 1, and my phone number is 062148066787. Sorry, mister, did you ever consult for the medicine listed on this prescription before? I think so. When a few years ago I had to stop my activity because I continued to feel excessive anxiety, so I decided to see a doctor here. How many weeks ago and get medicines? And this is the second time I'm checking again because my medicines given before has run out. Other than drug given by doctor, do you consume another drugs? No, after medicine has run out, I start checking up again today. Are there other complaints that you have experienced during the previous drug use? I don't think so. I'm okay. Thank you for your information. Please wait a minute. We will prepare your medicines. I'll call you later. 5 minutes later. On behalf of Mr. P, sorry for waiting. Here I'll give you your medicine, but let me explain about it. If you don't understand my explanation, you can immediately ask. Oh yeah. Okay, mister, you will receive. There are 3 drugs. I will explain one by one. The first drug is fluoxetine tablet 20 mg. This drug is taken in the morning with food 1 time a day. And the second drug is alprazolam 0.5 mg. This drug is taken 1 time a day, tablet in the morning before you eat. Each of these drugs should be taken at the same time for the next day. So, if you take the medicine for today at 7 p.m., for the next day is taken at approximately 7 p.m. as well. Both of these drugs are given to overcome the anxiety that you are experiencing. Side effects can be nausea and drowsiness, but not dangerous. But you are facing the effects of maybe such as prolonged nausea that doesn't stop, you can immediately return to consult a doctor. The medicine is consumed for 2 weeks, mister, routinely. You should not stop taking medication suddenly without the knowledge of the doctor. Then you must take control to the doctor again when the drug is up in 2 weeks. And this is vitamin B6, 10 mg taken 1 day a day, can be taken at night with these 2 drugs, fluoxetine and alprazolam, is given to overcome the nausea that you feel. How is it? There is something you want to ask or something unclear? Maybe I speak it too fast? If I'm late or forget to take the medicines, what will happen to me? Sometimes I forget. Yes, mister. Because you experience this anxiety disorder, so it cannot be underestimated. The medicine must be taken regularly as recommended as before. If you forget to take the medicine, when you remember, immediately take the medicine right then and there. But if it still hasn't entered the second time, span of 24 hours. However, if you enter the next time, don't take 2 tablets of the drug, but still taken 1 time a day, 1 tablet.
because remembering the dose and side effects of the drug. If I may advise, you can ask for help to be reminded by the family at home. Can also use alarm, or maybe your child can download the medication reminder application. It will be very helpful, can prevent forgetfulness of taking medication. Okay, mister, for the medicine store, in the medicine box or place that is safe outside of the reach of children and protected from direct sunlight. Keep it in place that you will remember more easily so you don't forget it to consume. Also to help your recovery so you can be more calm, relaxed, and don't often feel anxious, for example, can make an effective vacation, wherein the family must encourage mutual concern for each other. You have to believe that you will definitely get well and definitely get better. Is there anything you want to ask again? No, thanks for your advice. You're welcome. Sorry, ma'am, can you repeat what I said about how to use the medicine that you will use? Sure. For drug use, this fluoxetine drug is taken in the morning with food one time a day and one tablets. And the second drug is alprazolam, right? Taken one time a day, one tablet, taken in the morning before eating, and taken at same time every day, right? And the last vitamins takes one time a day, one tablet also, right? Right, mister, you got it. And this is pharmacy card, and this is our phone number. If you have problem using the medicine and others, you can contact us. Get well soon, mister. Okay, thanks. See you.